Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Sebenarnya materi kemarin itu Anda sebaiknya melakukan latihan ya. Latihan dengan melihat tes formatif. Nah, sehingga nanti Anda bisa lebih paham dengan materi yang saya jelaskan kemarin, khususnya untuk elemen truss dengan sistem ordinat global. Nah, oke, sekian kita akan sudah selesai kita membahas elemen truss. Kita akan maju lagi. Kita akan membahas tentang elemen beam atau elemen balok. Ya. Seperti halnya kita ketahui bahwa balok ini memiliki, kalau kita mau lihat di sini, balok ini memiliki bentuk deformasi berupa lateral ya. Jadi kalau kita lihat di sini, wah nggak bisa ini ternyata. Jadi kalau kita lihat di sini, Anda bisa lihat bahwa di dalam simpul 1 ya, di simpul 1 ini Anda bisa lihat di simpul 1. Di simpul 1 ini bentuk deformasinya adalah V1 ya, yang ini. Nah, ini V1 sama sudut theta 1. Nah, ini deformasinya. Kalau yang kemarin biasanya U1 U2, sekarang kita punya dua, yaitu theta 1 dan V1. Sedangkan gaya luarnya ada dua, yaitu gaya vertikal. Ini ya, gaya vertikal ya, gaya vertikal sama momen ya, momen Z ya. Nah, di sini Anda bisa lihat perbedaannya dengan elemen truss, bahwa elemen ini hanya memiliki deformasi untuk sudut dan vertikal. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti biasanya kita akan mendefinisikan melalui kita akan membuat definisi matrik kekakuan ya, dengan menggunakan kasus 1. Seperti biasanya dalam kasus 1, satu simpul itu akan kita jepit, dimana dalam hal ini kondisi yang ada adalah untuk maaf ya, ini untuk V2 theta 2 sama dengan 0. Jadi ini karena kondisinya kita jepit, maka ini sama dengan 0. Nah, yang terpenting di sini adalah kalau kemarin kita menggunakan hukum Hooke ya, sedangkan untuk yang kali ini kita akan menggunakan teori balok. Nah, teori balok ini dia memberikan satu equation atau persamaan hubungan antara displacement arah vertikal V1 dengan momen dan gaya vertikal. Ini momennya, ini gaya vertikalnya ya. Bentuk persamaannya itu udah langsung saya ambil. Kalau mau secara detail nanti Anda bisa belajar lewat mekanika teknik ya. Anda bisa lihat nanti bagaimana sebuah tumpukan jepit, kemudian ujungnya diberi beban gaya vertikal dan diberi momen, maka akan mendapatkan hubungan seperti yang tertulis di persamaan ini. Ya,
persamaan ini. Persis sama. Oke ya. Nah, sedangkan hubungan theta 1 terhadap Y1 dan M1 ini sudah didapatkan pakai persamaan ini. Nah, sehingga bentuk matrik kekakuannya menjadi seperti ini. Oke, kira-kira jelas ya sampai di sini. Kalau pertanyaannya ini dari mana, Pak? Ya mau nggak mau Anda harus belajar MAGTEK lagi. Nah, oke. Nah, sekarang dari sini maka kita buat hubungan Y1 M1-nya. Nah, Y1 M1-nya maka kita harus punya inverse dari Y1 M1. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau ini adalah persamaan pertama, maka untuk mendapatkan inverse-nya Anda bisa kerjakan misalnya di sini yaitu Y1 M1, maka di sini adalah sama dengan EI ya kali inverse dari L pangkat 3 per 3 L kuadrat per 2 L kuadrat per 2 L per EI ya, inverse ini kuadrat ya. Nah, bagaimana menginverskan? Seperti yang kemarin sudah saya berikan cara menginverskan, yaitu ABCD sama dengan 1 per AD minus BC ya, D min B min C. Ini C ya, bukan E. Sama. Nah, nanti ketemunya ini. Ketemunya ini matrik ini. Nah, selanjutnya matrik ini kita sebut sebagai K11 ya. Nah, sekarang kita melihat atau kita tentukan bagaimana Y2M2 ya, Y2M2. Nah, dalam menentukan besarnya Y2M2, maka di sini kita menggunakan hukum equilibrium equation ya, di mana sigma Fy sama dengan 0, maka Y1 plus Y2 sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan hukum sigma moment sama dengan 0, maka didapatkan Y1L ditambah M1 ditambah M2 sama dengan 0. Dari situ maka kita punya matrik ini. Ini dari mana, Pak, matrik ini, Pak? Ya, dari sini. Nah, di sini adalah ketemunya Y2 sama dengan minus Y1 ya toh. Kemudian yang di sini M2 sama dengan minus Y1L plus M1 minus ya, sorry, minus ya. Saya hapus dulu. Minus ya. Nah, maka ketemunya ini kan, ini Y2M2 ini kan ketemunya ini. Nah, Y2M2 minus 1 0. Nah, dari sini ini kan Y1M1 nya kan ada di atas. Nah, ini Y1M1 kan ada diketahui di sini. Nah, sehingga matrik ini nanti dikalikan dengan matrik ini akan dikalikan dengan matrik ini, maka didapatkan persamaan yang ada di bawah ini. Nah, maka di sini didapatkan
rumus hubungan antara Y2 dan M2 dihubungkan dengan Y1M1, atau kita dapat hubungannya Y2M2 sama V1 theta 1. Sehingga di sini didapatkan matriks kekakuan untuk K21. Ya, untuk K21. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan K22? Maka kita masuk ke kasus 2, di mana V1 sama dengan theta 1 sama dengan 0. Nah, di sini ketika kita mendapatkan persamaan yang pertama, maka pada persamaan yang kedua di sini Anda bisa lihat ada sedikit perbedaan, sedikit aja. Nah, di sini persamaan agak sedikit berubah karena apa? Karena Anda bisa lihat ketika Y2 itu bernilai positif, ya, Y2 ini maksudnya ketika Y2 ini bernilai positif, maka nilai V2, ya, V2 dia juga positif. Artinya posisinya akan menyebabkan nilai V2 positif. Tapi sebaliknya untuk theta 2-nya, theta 2 positif itu kan bentuknya kan seperti ini. Nah, theta 2 positif itu kan kalau dari sini ke sini, ini theta 2 positif. Nah, tapi gara-gara namanya Y2 ini ke sana, ya, karena dia tertarik ke sana, maka bentuk sudutnya yang muncul adalah dari sini ke sini. Nah, ya, kan kalau dia melentot ke sana, nah, otomatis kan sudut yang muncul adalah yang sebelah sini, theta 2-nya. Nah, makanya theta 2 di sini akan bernilai negatif ketika Y2 sama dengan positif. Oke. Nah, saya ulangi. Nah, sekarang kalau untuk yang M, ketika M2 itu positif, nah dia positif begini, ini positif sesuai dengan gambar, ini M2-nya ini positif, ya. Ini M2 positif. Maka nilai V2 akan menjadi negatif. Nah, Anda bisa bayangkan ketika ini titik ini akan dialami oleh momen 2, maka bentuk deformasinya akan menjadi begini. Ya. Kurang lebihnya kan begitu. Ya toh. Nah, maka dia bisa menyebabkan V2-nya negatif. Sedangkan untuk tetanya akan menjadi teta yang sifatnya positif. Ya. Oke. Nah, karena tetanya menjadi positif atau dia naik, ya. Ini kan tetanya kan dari sini, akhirnya kan ke sana naik. Kalau yang tadi kan kalau ditarik ke sana, melengkungnya ke sana, nah, tetanya kan di sini, nah, negatif. Teta yang berlawanan jarum jam, kalau yang ini teta yang searah jarum jam. Nah, sehingga tetanya positif. Nah, oleh karena itu dari hubungan tersebut, maka persamaan yang asalnya plus semua, maka hubungan tersebut direvisi menjadi seperti yang ada di bawah ini. Ya. Jadi V2 terhadap M2 bernilai negatif karena ada di sini. Nah, di sini. Bentar. Nah, ini ya, V2 terhadap M2 ini negatif karena hubungannya di sini, V2 dan M2. Theta 2, V2 terhadap Y2 positif karena ada di sini, V2 positif, Y2 positif. Nah, maka persamaan di atas setelah direvisi menjadi seperti ini. Ya. Nah, sekarang theta 2. Theta 2 juga gitu. Theta 2, hubungan theta 2 dengan Y2, kalau dilihat di sini, ini theta 2 minus, Y2 adalah plus, maka berarti Y2 nilainya minus. Di sini. Maka di sini Y2 menjadi minus. Ini minus. Nah, dari sini hubungannya. Theta 2 minus, Y2 plus. Nah, sebaliknya untuk momen, maka dia bernilai plus. Karena apa? Ketika theta 2 plus, M2-nya
plus, theta 2 plus, M2 plus. Nah, sehingga persamaan menjadi seperti ini. Nah, dari situ maka kita bisa dapatkan bentuk matriknya, persamaan matriknya untuk K22-nya, maka didapatkan seperti di bawah ini. Ya. Nah, ini juga mengalami apa? Perhitungan matrik inverse. Ya. Nah, hubungan Y2M2 dengan V2 theta 2 sudah dapat, maka hubungan Y1M1 terhadap Y2M2 ya. Juga sama menggunakan equilibrium equation, maka didapatkan hasil yang sama dengan yang di atas ya. Maka di sini didapatkan hubungan K12 ketemunya ini. Nah, ini dapat dari mana? Sama seperti yang di atas ya. Jadi dari sini kita dapatkan sigma apa tadi? Sigma Fy sama dengan Y1 plus Y2 sama dengan 0. Maka didapatkan Y1 sama dengan minus Y2 ya. Terus sigma momen 2 sama dengan 0, sigma momen 1 sama dengan 0, maka didapatkan Y2L ya minus M2 sama dengan Y1, maka ketemu ini. Nah, ketika ini dapatkan, maka dapatkan ini. Nah, ketika kita rakit, maka matrik tersebut akan menjadi seperti di bawah ini. Nah, ini yang paling penting. Ini harus hafal ya. Nah, ketemunya ini. Kalau matrik kekakuannya dapat, total persamaan matrik kekakuannya adalah seperti yang ada di bawah ini. Nah, kalau misalnya ingin lebih disederhanakan, bisa ditulis lagi notasi ini menjadi persamaan berikut. Tapi Anda harus ingat ya, di sini tetanya itu theta 1 kali L sama theta 2 kali L. Momennya M1 dibagi L, M2 dibagi L. Kalau yang atas itu Y1M1, Y2M2. Kalau yang bawah Y1M1 per L, Y2M2 per L ya. Nah, saya kira itu untuk matrik kekakuan untuk elemen BIM ya. Terima kasih.